What's up the Charles? Selamat tahun baru 2025. Happy New Year. Tahun baru, hari baru, semangat baru, dan harapan baru. Dan officially transfer window is open, guys. Yes. Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? Kemarin saat tutup tahun kita sudah membahas review match antara Ipswich Town versus Chelsea. So buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Jadi seperti yang di awal video tadi ya, tahun baru, harapan baru. So di video kali ini kita akan membahas update news seputar Chelsea mengenai Chelsea transfer. Namun, seperti biasa, sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan juga yang baru pertama kali atau join perdana menonton channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Dikutip Previously on dari Bluko CBC. Extra, penjaga gawang Chelsea mengadakan makan malam perpisahan untuk Henrik Hilario. So, apakah pemain muda yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano ini akan menjadi juru selamat dari Chelsea di posisi back? Dikutip dari ESPN, Boca Presiden Rick Wilme kepada Anselminho bergabung Chelsea. Next, dikutip dari Bluko Extra, Chelsea Recruitment Team sedang mengerjakan potensial pemain keluar pada pemain sebagai berikut. Ben Chilwell, 28 tahun left back, for sale. Oke, next dikutip dari Caught Offside, Christopher Nkunku telah muncul sebagai target Arsenal. Dia ingin meninggalkan Chelsea musim dingin ini. Ya, masih dari Caught Offside, Barcelona bisa meminjam Christopher Nkunku dari Chelsea jika mereka gagal mendaftarkan Olmo untuk paruh musim kedua di musim ini. Next, dikutip dari Simon Jones, Mail Sport, Chelsea ingin mempertahankan Christopher Nkunku meski ada minat dari luar negeri yang meningkat. Next, dari Fabrizio Romano, baru masuk, Chelsea akan mempertimbangkan situasi Nkunku jika pemain itu pergi ke mereka. Dan berkata saya mau pergi karena bila tidak, Chelsea mau menyimpan dia. Board owners dan Maresca mempertimbangkan dia sebagai pemain penting. Kita akan lihat beberapa minggu ke depan. Jika beberapa klub tertarik kepada pemain atau mungkin Chelsea dengan uang yang penting untuk melakukan pertukaran pemain. Next, dikutip dari Mundo Deportivo, Arsenal, Liverpool, Chelsea, dan Tottenham telah bergabung dengan Manchester United dan Manchester City yang menunjukkan ketertarikan yang menandatangani Dani Olmo dari Barcelona. Ya, dengan statistik yang cukup oke, ya kita cek di mana dari 15 pertandingan dia berhasil mencetak 5 gol dan 1 assist. Ya, sepertinya worth it guys, karena Dani Olmo ini akan tersedia sebagai free transfer setelah Barcelona itu gagal meregistrasikan dia di paruh musim kedua ini. Tinggal Dani Olmo-nya itu mau milih kemana ya. We will see. Apakah Marco Kurela dapat mempengaruhi dia untuk pindah ke Chelsea? Oke, kalau harapan dari CBC ya teman-teman, Nkunku harus bertahan di Chelsea. Karena apa? Karena kita tahu kualitas permainannya dia dan dia ini adalah pemain senior ya, berusia 26 tahun, mungkin di tahun ini 27 tahun dan kita itu kekurangan pemain senior. Jadi CBC berharap Nkunku ini dapat menjadi role model dari para pemain muda dari Chelsea dan kita tahu Nkunku adalah bukan posisi striker. Jadi entah apakah kita bisa merubah formasi untuk mengakomodasi Nkunku menjadi attacking midfielder sehingga Palmer itu digeser ke right winger atau mungkin bermain double attacking midfielder. Ya, kita tidak tahu, kita harapkan Maresca dapat menemukan solusi yang terbaik untuk mengakomodasi Nkunku, Felix dan juga Cole Palmer secara bersamaan atau paling tidak 2 orang sehingga satu sebagai backup. Ya, kita harapkan itu dapat terjadi ya teman-teman. Next, dikutip dari Sky Sport, Fikayo Tomori telah dilamar beberapa klub dari Inggris.
Kembalinya ke klub Chelsea hanya mungkin terjadi jika Axel Disasi pergi. Klub yang paling berminat adalah Juventus. Dia tersedia dengan harga 25 sampai 30 juta euro. Ya, next dari Sacha Tafilori, Fikayo Tomori telah ditawarkan ke Chelsea. Kembalinya hanya akan mustahil apabila penjualan Axel Disasi dilakukan. Juventus adalah yang paling tertarik pada Tomori saat ini. Ya, kita tidak tahu apakah Tomori ini akan dapat suitable untuk mengisi posisi center back dan masuk ke dalam sistem permainan dari Enzo Maresca ya teman-teman. Tapi kalau lihat dari performance dia di AC Milan, berpenampilan cukup baik, meskipun kita patut meng-highlight bahwa Liga Italia itu kastanya berbeda dengan Liga Inggris ya. Jadi kalau dari CBC berharap malah Trevor Chalobah itu dapat dipanggil kembali untuk mengisi right center back ya. Ataupun Acempong dipercaya kembali untuk stepping up ke first 11 ya teman-teman. Daripada kita harus kembali mengeluarkan uang atau buyback pemain akademi kita yaitu Tomori yang sekitar 3 atau 4 tahun lalu itu sudah pergi dari Chelsea. Oke, next ada kabar terkait loan Army yang saat ini ditarik kembali ke Chelsea. Dikutip dari Fabrizio Romano, Chelsea mengkonfirmasi Gaga Slonina telah ditarik kembali dari peminjaman Barnsley. Next, dikutip dari Felix Johnson, Gabriel Slonina kembali ke Chelsea, ditarik kembali dari masa peminjamannya di Barnsley saat klub mengirimkan surat resmi mengerti bahwa Slonina mengalami cedera jari dan dia masih belum fit, jadi staf Chelsea akan mengurus goalkeeper tersebut sebelum memutuskan peminjaman terbaru. Ya, sayang sekali ya, Slonina itu cedera dan CBC berharap dia dapat segera pulih dan tidak menutup kemungkinan dia ini dapat menjadi kiper utama menggantikan Robert Sanchez ataupun Jorgensen karena kita tahu penampilan Slonina di Barnsley itu cukup baik ya. Dan dia ini salah satu kiper yang terbaik di usianya yang masih 21 tahun. Kita berharap yang terbaik karena bila kita mau merekrut goalkeeper di bulan Januari ini akan terlihat lebih sulit. Lebih baik kita memanggil para pemain pinjaman ya. Salah satunya ini Slonina ya. Kita akan lihat apakah pasca pulih dari cedera jarinya itu Slonina akan dapat mengisi first team. Oke, untuk menutup video kali ini, nampaknya di tahun 2025 ini Clear Lake Capital itu mempunyai visi tersendiri, guys. Dikutip dari Blueco Extra, Clear Lake Capital akan keluar dari Blueco 22 Limited untuk meluncurkan franchise olahraga baru sambil mempertahankan 61,5% sahamnya di Chelsea dan Strasbourg. Mereka akan memperluas portofolionya ke Amerika Selatan, Portugal, dan Afrika dan akan berinvestasi pada olahraga lain selain sepak bola. Next, pelepasan diri dari Blueco Group ini akan memungkinkan Clear Lake meluncurkan franchise olahraganya sendiri yang baru dan independen. Namun yang pasti mereka akan mempertahankan 61,5% sahamnya di Blueco atau Chelsea dan Strasbourg untuk memastikan pengaruh dan investasi yang berkelanjutan dalam aset existing saat ini. Ya, kita bisa lihat bisnis minds dari Clear Lake Capital ya. Tentu saat ini kita adalah nilai klub tertinggi keempat, di mana Chelsea ini menjadi urutan kedua di klub Liga Inggris sebagai klub yang bernilai cukup tinggi. Jadi mungkin dari situ Clear Lake Capital ini melihat pangsa pasar yang dapat mereka expand ke Portugal, kemudian ke Afrika, untuk dapat lebih memperkenalkan lagi terkait Chelsea, karena fanbase di Afrika, Portugal, bahkan di Amerika Selatan ya, itu sudah cukup bagus ya teman-teman. Sangat-sangat signifikan brand awareness dari Chelsea dan mulai banyak dan fanbase-nya ya. Oke, I think that's all di episode ke-149 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Happy New Year. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on, the Charles.